Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul Amri yang telah menjelaskan bagaimana GIS digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas di sektor industri renewable energy. Semoga Bapak dan Ibu sekalian menikmati presentasi para pembicara kita pagi ini. Dan sekarang sudah saatnya kita masuk kepada tanya jawab, ya. Jika berkenan, apakah saya bisa melihat rekan Khairul Amri dan Bapak Israyudi? Ya, selamat pagi Bapak Israyudi. Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Wendy, ditujukan kepada kita semua, yaitu pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, area prospek geotermal berada di wilayah kawasan lindung dan kawasan masyarakat adat. Mohon dapat dijelaskan bagaimana GIS dapat diimplementasikan di dalam social mapping untuk identifikasi social issue dalam operasi geothermal ini. Terima kasih. Saya lempar dulu pertanyaannya pertama kepada Bapak Israyudi dan Bapak Tony. Silahkan, Pak. Oke, baik. Pak Cahyo, selamat pagi. Teman-teman. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar jelas sekali, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik ya, Pak Cahyo. Menggelitik sebenarnya ya. Jadi terkait dengan lokasi geotermal yang memang berada di dalam kawasan mayoritas ya, mayoritas kita berada di dalam kawasan hutan lindung. Nah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kawasan hutan lindung ini sebenarnya ada hutan-hutan masyarakat yang dikelola ya, dikelola secara turun-menurun. Jadi sebelum geothermal itu ada, sebenarnya proses itu juga sudah berjalan sebelumnya. Nah, terkait dengan GIS yang kita terapkan di sini adalah posisi dari kondisi kawasan hutan secara data spasial ya, batas kawasan hutan, kemudian batas kawasan hutan rakyat lah kita sebut begitu ya. Itu bisa kita lihat secara lebih detail dengan menggunakan data spasial yang memang sudah ada servis datanya gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya data spasial yang bisa kita lihat secara lebih baik dengan menggunakan satu platform, kita akan bisa melihat bahwa potensi-potensi mana yang nanti akan berakibat terjadinya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sosial masyarakat yang tidak kita inginkan, Pak Cahyo. Nah, sehingga pada saat nanti misalnya kita mau melakukan satu kegiatan eksplorasi lapangan baru, kita sudah harus memastikan bahwa lokasi lapangan kita ini memang tidak ada konflik ya. Kalaupun misalnya lapangan kita ini nanti berada di dalam kawasan hutan masyarakat, berarti memang proses pembangunan infrastruktur dan perizinannya nanti pasti kita akan melibatkan masyarakat terkait dengan sosialisasinya. Sehingga dengan sosialisasi yang di awal berdasarkan data spasial yang sudah kita punya, sudah kita mapping, wah ternyata ini berada di dalam kawasan kehutanannya masyarakat. Nah, kita akan membina komunikasi, membangun komunikasi yang lebih intens, sehingga masyarakat itu akan mendapatkan informasi dini yang lebih kompleks terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, sehingga itu tidak akan menimbulkan mispersepsi yang tidak baik ke depannya. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan data spasial ya, dengan spasial yang lebih cepat, kemudian datanya juga sebenarnya sudah sangat gampang ya untuk kita dapatkan terkait dengan informasi-informasi kehutanan, informasi terkait dengan administrasi lokasi desa, dan lain-lain. Nah, sehingga ini sangat membantu sekali kita dalam melakukan planning yang lebih baik untuk menghindari terkait dengan tadi ya, ada konflik yang tidak kita inginkan terhadap masyarakat yang memang sudah menempati lokasi itu sudah jauh-jauh hari sebelum kita memasuki kawasan. Oke, terima kasih banyak Pak Israyudi atas jawabannya, luar biasa. Mungkin dari Pak Tony Agusman ada yang mau ditambahkan sebelumnya? Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Khairul Amri. Sudah cukup Pak Cahyo, sudah konferensi tadi. Ya? Oke, baik kalau gitu. Nah, ada pertanyaan dari partisipan juga kepada Bapak Khairul Amri.
pertanyaannya adalah apakah ada solusi terkait artificial intelligence atau geo AI ya untuk di industri ini? Oke. Yes. Terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Pak Cahyo? Ya, dengar. Oke. Terkait dengan AI atau terkait dengan industri ini ya. Jadi mungkin AI ini kita bisa bahasakan lebih luas gitu. Misalkan dari sisi aspek apanya gitu. Misalkan dari sisi misalnya pertama kita mungkin mau identify dari sisi kanopinya misalnya gitu. Area-area yang di sana itu tutupan lahannya seperti apa sih? Itu mungkin kita bisa lakukan atau gunakan AI. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya kita mau mengidentify tadi misalkan potensi solar ya, kita butuh juga di mana sih footprint sebuah gedung gitu. Footprint gedungnya di mana aja lokasinya, dibandingkan kita harus mendigitasi satu persatu, kita bisa menggunakan AI di area itu. Kemudian ada lagi faktor-faktor lain ya, seperti misalkan kita bisa melakukan predictive analysis ya, misalnya dalam sisi berapa sih sebenarnya forecast ke depan produksi. Nah, dengan menggunakan data-data historical itu, kita bisa menggunakan model machine learning untuk melihat forecast ke depannya seperti apa. Itu sangat memungkinkan dan beberapa kita punya use case yang sudah kita lakukan juga di customer. Seperti itu Pak Cahyo. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Amri. Pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Pertamina Geothermal Energy, yaitu adalah bagaimana roadmap atau rencana ke depan terkait dengan pengembangan teknologi GIS di Pertamina Geothermal Energy. Apakah ada rencana integrasi dengan subholding Pertamina yang lain? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Bapak Isra Yudi atau Bapak Tony Agusman dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Mungkin saya coba jawab dahulu tadi terkait pertanyaan pengembangan JS di PGE ya. Jadi memang saat ini PGE memang sedang mengembangkan suatu inisiatif digitalisasi ya. Secara umum sebenarnya digitalisasi proses bisnis yang dimana di dalamnya ada kegiatan bagaimana kami mengembangkan platform data integrasi untuk mengelola seluruh data-data bisnis yang dimiliki oleh PGE. Sebenarnya ini skopnya sangat luas sekali, tidak hanya data di GIS di dalamnya, namun juga ada data-data automation ya dari SCADA dan lain-lain sebagainya. Nah, bagian integrasi data tersebut memang mencakup juga data-data spasial yang dimiliki oleh PGE. Jadi memang saat ini sedang dipersiapkan ya Pak Cahyo bagaimana data-data spasial yang dimiliki PGE bisa juga terintegrasi dengan data-data yang sifatnya saat ini belum memiliki koordinat seperti itu, tapi nanti akan diintegrasikan. Kalau kita bicara secara lingkup Pertamina, memang Pertamina juga sudah ada inisiatif ya, bagaimana nanti mengintegrasikan seluruh data-data Pertamina secara korporasi, tidak hanya di anak perusahaan, namun juga subholding, bahkan sampai ke holding. Saat ini memang sudah ada inisiatifnya, sehingga seluruh data Pertamina nantinya akan terintegrasi satu dengan yang lain. Di mana di dalamnya juga sudah pasti memang termasuk dengan data-data yang spasial. Mas Yudi, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, saya rasa sudah cukup sudah cukup menggambarkan ya terkait dengan yang disampaikan Pak Tony. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih untuk PGE. Sepertinya banyak sekali yang tertarik kepada presentasi dari Pertamina Geothermal Energy. Apakah ada persiapan yang khusus nih? Pertamina kan kita tahu bahwa Pertamina itu identik dengan migas ya. Pertamina sebagai migas. Nah, sebagai perusahaan migas, untuk bertransisi menjadi sebuah perusahaan yang menggunakan dan mengolah energi terbarukan sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh PGE, ya, apakah ada persiapan khususnya? Seperti itu.
bagaimana bertransisi dari Pertamina yang fokus saat ini misalnya di fosil ya di sisi yang lain, tapi juga negara memberikan mandat untuk net zero pada 2070. Bagaimana nih kira-kira rencana untuk melakukan transisinya? Ya baik, mungkin saya coba jawab juga Pak Cahyo. Jadi memang geothermal ini di Pertamina sebenarnya memang bukan hal yang baru Pak Cahyo. Ini memang bahkan kalau kita bicara geothermal itu salah satu lapangan milik Pertamina di Kamojang merupakan salah satu lapangan yang tertua di Indonesia. Pada sekarang itu sudah lebih dari 30 tahun beroperasi dan sampai saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan beroperasi dengan baik ya. Nah, hanya saja memang PGE sendiri atau Pertamina Geothermal Energy sendiri itu baru terbentuk pada tahun 2007. Nah, pada saat itu memang Pertamina sudah mulai memisahkan ya, memang entitas bisnis geothermal dengan yang migas. Nah, ini juga memang selaras ya, dengan kebijakan pemerintah yang sudah mulai beralih ke energi yang ramah lingkungan atau energi bersih. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan perencanaan Pertamina, sebenarnya memang bisnis geothermal dengan bisnis migas ini secara bisnis operasional hulunya itu mirip-mirip ya Pak Cahyo. Bagaimana kita melakukan eksplorasi, kemudian melaksanakan operasi pemboran, gitu ya. Itu sebenarnya hampir-hampir sama. Hanya saja memang kalau kita bicara migas, yang diproduksi adalah minyak, gitu. Sedangkan yang di geothermal adalah panas bumi. Kemudian secara kajian-kajian geoscience juga banyak irisannya ya. Jadi memang secara capability memang Pertamina sebenarnya sudah memiliki kompetensi dahulu untuk di bidang geothermal, sehingga memang biasanya kalau kita lihat trennya Pak Cahyo, perusahaan oil and gas yang lain juga sebenarnya kebanyakan sudah punya sektor-sektor geothermal ya. Kalau kita misalnya bisa lihat Chevron, Star Energy yang lain, mereka juga punya bisnis geothermal karena memang tadi ya sektor hulunya itu sebenarnya irisannya cukup banyak dan banyak kesamaan. Mas Yudi mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, sedikit menambahkan saja Pak Cahyo dan Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan proses bisnis Pertamina di geothermal, sebenarnya yang sudah disampaikan Pak Tony ya. Jadi secara kompetensi memang di Pertamina itu perwira Pertamina yang memiliki kompetensi itu di bidang geothermal itu memang pembinaannya sudah cukup lama ya Pak Cahyo dan Bapak Ibu sekalian. Karena seperti yang saya sudah pernah baca juga dari hasil-hasil kegiatan-kegiatan senior-senior kami di Pertamina, sebenarnya embrionya adalah dulu itu kita ada yang namanya divisi panas bumi ya. Jadi sebelum ada PT PGE itu kita ada namanya divisi panas bumi. Dan itu dulu kegiatan eksplorasi geothermal itu dilakukan di awal tahun 80-an. Jadi pada saat kita bisnis oil kita memang masih bagus, produksi kita memang sudah dikatakan waktu itu memang masih oke gitu ya, masih mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Nah, manajemen kami di Pertamina kala itu sudah berpikir terkait dengan energi terbarukan, salah satunya geothermal. Di proses eksplorasi geothermal lapangan-lapangan yang sekarang sudah dikelola itu memang sudah kita mulai di tahun 80-an, Pak Cahyo dan kawan-kawan. Nah, sehingga pada saat manajemen sudah memutuskan ini kita sudah mulai serius terkait dengan pengembangan energi terbarukan, di mana ditindaklanjuti dengan pembentukan PT PGI yang tadi disampaikan Pak Tony di tahun 2006-2007, secara kompetensi kami sudah siap. Jadi secara kompetensi sudah siap, dan sehingga proses melakukan pemboran tadi yang disampaikan Pak Tony terkait dengan dia, memang secara pemborannya sama ya, cuma mungkin metodenya aja yang sedikit berbeda. Kemudian proses bisnisnya juga ya hampir-hampir mirip, cuma memang produknya saja yang memang berbeda. Jadi transisi itu memang sudah cukup panjang ya Pak Cahyo dan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Saya terima kasih. Kami siap mendukung agar Pertamina ke depannya menjadi perusahaan pionir
yang bertransisi menuju kepada zero net energi. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini, Pak. Mungkin saya akan tunjukkan kepada Pak Khairul Amri. Pak Khairul Amri, ini kan Pertamina memiliki begitu banyak subholding, baik itu yang geothermal, renewable energy maupun yang oil and gas. Nah, bagaimana nih jika nanti ide untuk mengintegrasikan semua data-datanya menjadi centralized atau tersentralisasi? Apakah dengan menggunakan cloud data warehouse akan memiliki kemampuan yang sama seperti on-premise, atau bagaimana teknologi Esri, ArcGIS secara spesifik itu bisa membantu untuk mengintegrasikan dan mensentralisasikan data-data agar manajemen Pertamina Persero itu dapat mengakses semua subholding terkait dengan informasi geospasial dan informasi operasionalnya. Silakan Pak Khairul Amri. Oke, ya terima kasih Pak Cahyo. Mungkin di teman-teman di PG juga cukup familiar ya dengan yang namanya, kalau sekarang kita lihat trennya tuh ke arah services gitu ya. Ke arah services, kemudian dari services nanti ada lagi tren namanya microservices, di mana mungkin itu ke arah infrastrukturnya gitu, di mana itu lebih stabil. Kemudian dari sisi sharing kolaborasi, artinya ini ya, ke arah gimana sih setiap data ini bisa saling ngobrol gitu ya, bisa saling diketahui insight-nya juga. Jadi nggak hanya sekedar dia itu tampil bareng gitu. Nah, pertama stepnya adalah di teknologi kita ada yang namanya tadi sharing services. Di services itu kita bisa lihat sama-sama saling akses service. Kemudian yang kedua bisa dilakukan secara otomatis dengan yang namanya portal collaboration. Kemudian yang fase ketiga, nanti next ke depan di bulan ini kita tuh udah merilis yang namanya ArcGIS Knowledge. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba searching juga namanya ArcGIS Knowledge. ArcGIS Knowledge ini sebenarnya menggunakan teknologi yang namanya graph. Nah, teknologi graph ini memungkinkan ketika kita itu saling kolaborasi services, kita juga bisa langsung mendapatkan insight-nya. Jadi bisa mendapatkan apa sih relasinya dari satu data dengan data yang lain, walaupun secara, kalau dulu kita ngomongnya relation table gitu kan, ada tabel relationship-nya. Nah, kalau ini dengan graph atau dengan ArcGIS Knowledge nanti, dia sudah berkumpul services-nya, udah saling bisa di-collect gitu ya. Nah, setelah itu kita mau ambil analisis sesuatu, kita cukup membuat keyword-nya seperti apa, nanti kita udah bisa langsung dapat insight-nya dalam bentuk graph. Mungkin itu news-nya ya, nanti mungkin di next session kita bisa bahas lebih detail mengenai ArcGIS Knowledge ini, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Khairul Amri. Saya pikir waktu yang kita siapkan untuk sesi yang pertama ini sudah akan berakhir, karena selanjutnya kita akan berlanjut kepada sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya akan ada rekan saya, Bapak Kristanto Yanuar, Country Sales Manager Esri Indonesia, akan membawakan sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Isra Yudi, Bapak Tony Agusman, Bapak Khairul Amri. Salam hormat saya kepada Bapak Nelwin ya, atas kesempatan dan pikiran tenaga yang dicurahkan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kristanto Yanuar. Terima kasih.